Kembali lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martial Back chapter 5850. Sini diceritakan di tanah terapung di mana markas pusat berada, aliran cahaya menyapu dari langit, dan sebelum tiba suara berita gembira sudah datang dari jauh. Domain E5 mencapai kemenangan besar. Domain E5 mencapai kemenangan besar. Ras manusia tidak memiliki sarana seperti klan tinta untuk mengirimkan informasi dengan cepat dengan sarang tinta mereka. Dan perang garis depan jauh. Jadi sampai sekarang laporan pertempuran dari domain E5 belum disampaikan di sini. Pada tahun-tahun awal, umat manusia terjebak dalam lusinan medan perang domain besar. Dengan markas pusat sebagai pusatnya, jarak antara satu sama lain tidak terlalu jauh. Beritanya tidak lambat, tetapi sekarang garis pertempuran diperpanjang. Pasukan 12 rasa manusia bertempur di luar sebagai hubungan, markas pusat terdampar di belakang. Komunikasi antara satu sama lain sangat lamban. Mi Jinglun juga memikirkan apakah akan memindahkan markas pusat ke garis depan atau tidak. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya dengan budaya Open Heaven Orde ke-8-nya. Jika dia melakukannya, klan tinta pasti akan menargetkannya. Dan begitu mereka diserang oleh Raja Semu, markas pusat tidak akan bisa melawan banyak. Ketika kabar baik tiba, Mi Jinglun sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan banyak anggota stafnya di markas pusat. Saat ini dia telah dipromosikan ke Orde ke-9. Dia adalah seorang veteran Orde ke-8 dengan dasar yang kuat, tetapi dibatasi oleh belenggu metode Open Heaven. Puncak Orde ke-8 adalah batas hidupnya. Itulah sebabnya dia telah terjebak selama bertahun-tahun tanpa kemajuan. Dengan bila Open Heaven, kualitas terbaik yang diserahkan kepadanya oleh Yang Kei memecahkan belenggu bukanlah masalah. Ketika dia dipromosikan ke Orde ke-9, Mi Jinglun akhirnya memiliki modal untuk memindahkan markas pusat ke medan perang garis depan. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan domain mana yang harus dipindahkan untuk menyatukan pasukan 12 arah dengan lebih baik. Mendengar suara itu, kerumunan tercengang meskipun mereka mengharapkannya, tetapi mereka masih sangat gembira. Yang pergi ke domain E5 dengan dia duduk di pasukan Jinghua, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menyelesaikan perang domain E5. Sekarang semua orang ingin tahu berapa banyak hasil dari sisi domain E5 telah dicapai. Beberapa saat kemudian sosok muncul dari luar aula dan melaporkan dengan gembira, "Tuanku, tentara mencapai kemenangan besar di domain E5. Mi Jinglun duduk di atas sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Coba saya lihat." Pengunjung mempresentasikan laporan pertempuran. Indra ilahi Mi Jinglun melonjak untuk memeriksa, sekarang mengungkapkan ekspresi terkejut ini. Meskipun dia tahu bahwa tentara Jinghua yang memiliki angka yang bertanggung jawab pasti akan mencapai sesuatu yang hebat, tetapi dia tidak mengharapkan berbagai angka dalam laporan pertempuran ini menjadi begitu dilebih-lebihkan. Balami, bagaimana hasil pertempurannya? Sekelompok anggota staf melihat ke samping dengan nafas bertahan. Memperhatikan perubahan ekspresi Mi Jinglun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukanlah ini kabar baik? Mengapa kepala Mi terlihat sangat terkejut? Mungkinkah tentara Jinghua menderita kerugian besar? Untuk sementara hati orang-orang gelisah. Mi Jinglun tersenyum pahit. Aku masih meremehkannya. Kalian semua lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia membagikan laporan pertempuran di tangannya. Sekelompok orang segera bergiliran untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, mereka semua tampak tercengang. Diam-diam mengagumi Yang Kei sebagai pria surgawi. Laporan pertempuran menunjukkan bahwa tentara Jinghua bertempur sengit dengan tentara klan tinta. Pertempuran ini sangat tragis sehingga bahkan komandan resimen tentara timur hampir mati di tempat. Yang Kei muncul entah dari mana dan membalikkan keadaan. Sungai misterius dan sangat panjang dari Dao besar terjebak beberapa tuan Raja Semu. Menyelamatkan Zhao Qiu, Yang Hua, dan yang lainnya memaksa kembali tentara klan tinta. Yang Kei kemudian pergi ke base camp klan tinta sendirian dan menangkap kembali 2 master klan tinta Besodaya Lord. Dalam pertempuran ini, klan tinta kehilangan 8 Besodaya Lord satu demi satu.
Saudara Lot mati, kemudian yang lain melarikan diri dan tentara klan tinta tidak stabil. Seluruh pasukan mengevakuasi domain E5 dan Yangke pergi ke garis musuh sendirian dengan kekuatan destruktif menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk untuk menembus tentara klan tinta. Kemampuan ilahi ruang untuk memblokir gerbang domain. Tentara klan tinta tidak punya waktu untuk mundur dan menjadi kura-kura dalam toples, dan Yangke juga meninggalkan domain E5 pada saat yang sama. Meskipun ia meninggalkan domain E5 tanpa raja semu yang duduk di sisi tentara klan tinta, bagaimana mereka bisa menjadi lawan tentara Jewo? Pasukan tentara Jewo di bawah kepemimpinan komandan resimen mereka masing-masing. Dalam mengejar pasukan klan tinta domain E5, mereka menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyapu seluruh pasukan klan tinta. Laporan pertempuran ini sangat singkat, tetapi informasi yang terungkap di dalamnya membuat semua orang merasa tidak dapat dipercaya. Jika bukan karena fakta bahwa laporan pertempuran di garis depan tidak dapat dipalsukan, semua orang akan berpikir bahwa laporan dari tentara Jewo adalah salah. Tetapi mengingat Yangke mengambil tindakan di sana, itu bisa dimengerti. Sebelum Yangke pergi ke domain E5 untuk mendukung tentara Jewo, semua orang tahu bahwa pertempuran di domain E5 akan stabil. Tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hanya 2 serangan berturut-turut dan 8 peserta telah terbunuh. Pertempuran yang begitu menakutkan sulit untuk dicapai oleh Master Orde ke-9 lainnya. Karena hal ini, peserta laut yang terisa ketakutan dan dengan cepat melarikan diri dari medan perang. Tanpa peserta laut, tentara klan tinta hanyalah tulang yang harus dikerokoti. Gerbang domain diblokir oleh Yangke, dan klan tinta yang terdampar di domain E5 tidak memiliki jalan keluar selain bertarung sampai mati dengan umat manusia. Itulah sebabnya laporan pertempuran memiliki angka prestasi pertempuran yang berat. Dan kekuatan satu orang mengubah pola suatu medan perang dan memimpin pasukan ras manusia ke pencapaian yang begitu mulia, sungguh menakjubkan. Yang masih saudara junior yang Mei Jenglun memenangkan pikirannya dan menatap kultivator yang datang dengan pesan itu. Pria itu menggalingkan kepalanya dan berkata, "Tuan yang pergi." Setelah memblokir gerbang domain, Tuan Suku mengatakan bahwa sebelum keperikan Tuan Yang, dia tampaknya berniat untuk melakukan perjalanan ke Noretun Pass, mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu kembali. Pergi ke Noretun Pass untuk mendapatkan sesuatu. Sudut mulut Mei Jenglun terkedut. Pria ini benar-benar berani. Noretun Pass hari ini tidak seperti di masa lalu. Tidak ada tambahan Royal Laut. Ada jumlah peserta Royal Laut duduk di kota. Warga 9 lainnya tidak akan pergi ke sana dengan santai, tapi mengingat itu Yangke, dia merasa lega. Dia juga tidak tahu apa yang akan diambil Yangke dari Noretun Pass, tapi karena dia berkata begitu, wajar untuk memiliki tujuannya. Memikirkan hal ini, Mei Jenglun tiba-tiba melihat ke bawah, menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Sekarang tidak dapat dengan cepat mengirimkan berita yang merupakan keuntungan yang tidak dimiliki umat manusia. Yang muncul di domain E5, klan tidak dikalahkan, bahkan 8 peserta laut terbunuh. Sisa peserta laut melarikan diri. Masalah ini harus segera disebarkan